Untuk program studinya yang ada di UT Sorong apa saja? Magister Studi Lingkungan, Magister Administrasi Publik, ada manajemen. Untuk pendidikan itu ada matematika, PAUD, ada bahasa Inggris. Halo teman-teman, selamat datang di podcast Cerita UT Sorong. Tempat kita ngobrol santai, tapi tetap dapat ilmunya. Hari ini kita mau bahas sesuatu yang sering bikin galau kalau kita sudah selesai dari S1, terus mau lanjut S2, atau mau lanjut rebahan ya? Nah, buat kamu yang pengen lanjut kuliah, tapi waktunya mepet, dan kerjaannya jalan terus, tapi mau upgrade diri. Nah, kali ini kita bakal bahas mengenai program Pascasarjana yang ada di UT Sorong. Dan sudah bersama kita hari ini Mbak Ira selaku penanggung jawab program Pascasarjana di UT Sorong. Kita sapa dulu ya. Halo Kak. Halo Kak. Sehat? Alhamdulillah sehat. Hari ini sibuk atau sok sibuk? Sibuk banget. Sibuk banget ya. Oke, iya. Sebenarnya apa sih yang membuat program Pascasarjana di UT Sorong itu menarik untuk calon mahasiswa? Satu hal yang membuat calon mahasiswa menarik atau tertarik untuk masuk di UT Sorong itu salah satunya itu kuliah online. Kuliah online ya? Iya. Kuliah online itu maksudnya seperti apa nih kuliah online-nya? Kuliah online ini teman-teman mahasiswa bisa kuliah di mana saja. Jadi mereka bisa berada di rumah, kemudian bisa berada di tempat kerjanya mereka. Itu mereka bisa mengakses semua pembelajaran yang sudah disediakan oleh universitas terbuka. Jadi tidak memperhambat kerjanya mereka gitu. Yang penting jaringannya mereka itu stabil. Oh, jaringan internetnya maksudnya? Internetnya, betul. Oh, seperti itu ya. Kalau untuk program studinya yang ada di UT Sorong apa saja? Program studi yang ada di UT Sorong itu ada Magister Studi Lingkungan, ada Magister Administrasi Publik, kemudian ada manajemen, ada untuk pendidikan itu ada matematika, pendidikan dasar, PAUD, Iya. kemudian ada bahasa Inggris. Oh, bahasa Inggris. Pendidikan iya. bahasa Inggris ada juga ya? Ada. Oke. Alhamdulillah ada. Kemudian ada ilmu hukum juga. Ilmu hukum? Ilmu hukum, Wow, betul. kayaknya ilmu hukum yang mungkin saat ini banyak diminati ya? Sejauh ini yang ilmu hukum kebetulan prodinya baru ya. Oke. Masih sekitar 3 semester. Untuk yang diminati itu kebanyakan untuk manajemen dan Manajemen. magister administrasi publik. Oh, Iya. seperti itu. Oke. Kalau untuk syarat pendaftarannya gimana? Untuk syarat pendaftarannya itu teman-teman calon mahasiswa harus punya menyiapkan berkas-berkas. Ada ijazah yang harus dilegalisir, ijazah S1. Oke. Kemudian akreditasinya harus A atau B. Oh, gitu. Iya. Kalau akreditasi C nggak bisa berarti ya? Untuk akreditasi C kami memang dari UT nggak bisa. Tidak bisa Belum ya? bisa. Selain Iya. itu ada syarat yang lain mungkin? Wajib membuat proposal penelitian. Proposal penelitian? Iya, proposal penelitian. Jadi teman-teman calon mahasiswa harus membuat proposal penelitian. Itu untuk yang harus di salah satu persyaratan terbesar untuk menjadi mahasiswa UT. Kalau untuk tanggal pendaftarannya mulai kapan program Pascasarjana? Iya, jadi untuk tanggal pendaftaran calon mahasiswa itu dibuka dari tanggal 25 Februari sampai tanggal 29 April. Jadi nanti teman-teman harus cepat mendaftar karena itu banyak sekali butuh proses verifikasi berkas gitu. Kalau untuk yang verifikasi berkasnya di UT Sorong atau dari UT Pusat? Jadi semua
pemberkasan itu diverifikasi dari UT Pusat langsung. Dari UT Pusat Iya. ya, berarti pendaftarannya sudah dari tanggal 25 Februari ya. Betul, Sudah berjalan, ini sudah ada 1 bulan ya. 1 bulan. Jadi masih ada waktu untuk teman-teman sekalian yang mau mendaftar untuk program Pascasarjana di UT, silakan. Kalau kayak daftar riwayat hidup itu perlu nggak untuk pendaftaran? Ada CV-nya ya. CV? Iya. Ada formatnya atau mungkin dari calon mahasiswanya sendiri? Formatnya ada. Jadi nanti ketika teman-teman mahasiswa itu mereka mengakses ke aplikasi laman SIA, itu di situ langsung mereka bisa download Download gitu ya? beberapa berkas yang mereka bisa unggah. Oh, oke. Jadi teman-teman yang mau mendaftar di UT untuk program Pascasarjana nanti akan diarahkan ke kayak link gitu Link. ya. Link pendaftaran, nanti di situ semua ada untuk format persyaratannya nanti diisi ya. Diisi. Dan sistemnya itu apakah dibawa ke kantor UT atau mereka unggah? Mereka Camaba itu harus unggah mandiri ya. Mereka unggah mandiri. Oke. Nanti dari pusat langsung mereka yang verifikasi berkas. Gitu. Jadi mereka bisa ngecek mana berkas-berkas yang sudah cocok, Oke. yang sudah memenuhi syarat atau yang belum. Berarti Gitu. ini untuk pendaftarannya secara online ya? Pendaftarannya semua secara online. Kalau di S2 ini ada ini nggak sih kayak tes masuk seperti itu? Kalau tes masuk wajib sekali ya? iya, untuk calon mahasiswa itu wajib untuk mengikuti tes masuk. Tes masuk, ada Iya. biayanya? Biayanya itu biaya admisi ya, 750. Oh, 750. Itu saat mereka mulai mendaftar, Mbak. Jika saat mereka mendaftar itu Iya. nanti mereka punya billing atau slip. Iya. Itu admisinya 750, kemudian mereka wajib datang tes di UT Sorong. Oh gitu. Tes masuknya. Iya. Berarti kalau mungkin yang berada di luar kota kayak mungkin di Manokwari atau di Bintuni, dari Bintuni mereka harus datang ke kantor UT Sorong ya untuk mengikuti tes masuk itu ya? Iya, sejauh ini alhamdulillah calon mahasiswa diwajibkan untuk datang ke kantor UT Sorong untuk mengikuti tes masuk. Itu pelaksanaannya 1 hari untuk 1 peserta. Jadi dilaksanakan selama 2 hari. 2 hari. Betul. Berarti tergantung kuota ya? Tergantung kuotanya. Oke. Kalau untuk materinya apa aja sih biasanya untuk di tes masuk itu? Itu ada 3 materi, Mbak, yang harus wajib dites. Jadi ada potensi akademik dasar atau TPDA, kemudian ada TOEFL bahasa Inggris, kemudian ada PLTI. PLTI ya. Iya. Kalau TOEFL itu ada minimal skornya nggak? Ada. Jadi untuk TOEFL itu 450 nilainya. 450 Betul, skornya ya? iya. TOEFL, TPDA itu 450 yang harus calon mahasiswa atau peserta harus bisa memenuhi syarat itu. Oh, gitu. Kalau untuk sistem belajarnya sendiri gimana di program Pascasarjana ini? Oke, jadi semua mahasiswa S2 di universitas terbuka itu proses pembelajarannya secara online. Jadi tidak ada tatap muka. Jadi tatap mukanya tuh secara online, tidak ada tatap muka langsung, nggak ada, Mbak. Tatap muka secara online maksudnya mungkin via Zoom gitu ya? Iya, betul, via Zoom, kemudian nanti lewat WA, seperti itu kan, grup begitu. Oh, ada grupnya juga? Ada. Untuk S2 itu saya membuatkan grup buat teman-teman mahasiswa yang sudah menjadi mahasiswa, dan ada juga grup yang calon mahasiswa baru. Gitu. Untuk perkuliahannya sendiri dalam 1 semester itu ada berapa kali? 4 semester ya, wajibnya 4 semester, dan juga pertemuan pembelajarannya itu 12 kali pertemuan, Mbak. 12 kali pertemuan ya, Iya, dalam 1 betul. semester Dalam 1 seperti itu semester, ya? betul. Oke. Kalau untuk sistem ujian semesternya sendiri seperti apa? Sistem ujian semesternya sejauh ini ada mahasiswa itu melaksanakan ujian secara tatap muka di sekolah-sekolah kayak kabupaten per kabupaten gitu ya, Mbak ya. Jadi ada juga yang melalui proctoring, semi proctoring atau online, dan ada juga yang THE. THE. Betul.
Kalau misalnya kayak tatap muka, seperti tadi yang Mbak Ira bilang nih, kalau untuk ujian tatap mukanya Mm-mm. itu berarti bisa ini nggak, open book atau harus close? Oh ya, jadi kalau untuk S2 itu bisa open book. Bisa open book ya? Bisa open Wow, book. Luar menarik biasa sekali. ya. Sangat menarik ya. Iya, Ternyata kalau S2 di UT, kalau pas ujian kita bisa open book loh. open book. Tuh. Oh gitu ya. Kalau untuk tugas akhirnya sendiri Mm-mm. seperti apa? Jadi untuk tugas akhir mahasiswa S2 di UT itu, Mbak, mereka wajib membuat proposal atau tesis. Oh, proposal dulu Iya, ya. jadi Oke. kalau kami di UT tuh sebutannya adalah bimbingan tesis residensial 1 Mm-mm. atau proposal. Nanti Mm-mm. kalau sudah selesai BTR 1, Mm-mm. mereka tahap ke selanjutnya itu seminar hasil atau penelitian. Itu namanya Oke. BTR 2. BTR 2. Betul. Oke. Nanti setelah itu baru mereka lanjut ke ujian sidang atau tesis. Oh, ada Seperti itu. tahapannya Tahap-tahapannya Oh, saya gitu. pikir langsung aja bikin Enggak. tesis, utuh langsung Langsung publikasikan seperti itu. oh tidak gitu. Oh, Jadi berarti ada harus ada tahap. proposal, Mm-mm. kemudian harus diujiankan di sidang, Mm-mm. kemudian nanti baru lanjut ke tahap akhir yaitu ujian sidang. Ujian sidang. Oh. Betul. Kalau untuk ujian sidangnya, apakah online juga seperti Mm-mm. pembelajarannya? Tergantung, Mbak. Tergantung. Kalau mahasiswa UT umpamanya dia domisilinya di Sorong, Iya. di kota Sorong, Mm-mm. dia wajib datang ke UT Sorong, di kantor UT Sorong, gitu. Oh gitu. Tapi kalau mahasiswanya berada di Surabaya umpamanya, Hmm? kami numpangkan ke UT Surabaya dan wajib harus datang di kantor UT Surabaya. Gitu. Iya. Kalau misalnya yang kayak di daerah wilayah Papua Barat Mm-mm. Daya seperti itu, Mm-mm. berarti mereka harus datang ke UT Sorong juga ya? Betul. Contohnya kayak di Manokwari ya. Ya. Jadi Manokwari, Wondama itu mahasiswa ujian sidang sudah harus ada di kantor UT Sorong sebelum hari H-nya. Sebelum Sebelum hari tanggal ujian. tesis gitu ya? Betul, tanggal Oh, ujian sidang. Oke, seperti itu Iya, ya. benar. Kalau untuk standar lulus nih, Mm-mm. untuk program Pascasarjana sendiri seperti Mm-mm. apa tuh? Standar kelulusannya, jadi untuk S2 di UT itu standar kelulusannya IPK-nya itu 3 koma. Harus 3 Minimal. koma 3 ya? koma, 3,00 ya minimal? Betul, 3 koma. Kemudian di UT juga untuk S2 itu mata kuliahnya nggak boleh nilai C, Mm-mm. D, E. Itu nggak boleh sama sekali. Oh, nggak boleh? Nggak boleh. Dia Oke. maksimalnya A sama B. Oke. Tapi ada dikasih keringanan pun dari pusat yang mana mahasiswa bisa punya nilai B-2. B-2 B-2. Itu maksimalnya, Mbak. maksimalnya ya? Betul. Berarti dari seluruh mata kuliah yang ditempuh itu minimal maksimalnya nilai B- ya? Nah, B-nya 2. B-2. Oke. Kalaupun ada 1 C, Mbak, Ya. itu harus ditinggalkan di lembar hasil ujian itu Mm-mm. 1 B- dan juga 1 C. Oh, seperti Maksimalnya itu. seperti itu. Jadi nggak boleh ada 2 B- atau 1 C, itu nggak boleh. Gitu ya. Kelulusannya seperti itu. Kalau pasti kan banyak yang bertanya-tanya nih, apakah program Pascasarjana di UT itu sudah terakreditasi semuanya? Sudah, alhamdulillah sudah semuanya. Oh, sudah ya. Kecuali ilmu hukum ya, Mbak. Oke. Iya, kan tadi sudah saya bilang bahwa ilmu hukum ini kan baru prodi baru ya. Iya. Belum ada kelulusannya, jadi baru terakreditasi sementara. Oke. Kalau untuk prodi-prodi lainnya, alhamdulillah itu khususnya untuk ada 3 prodi, Mbak, Ya. yang akreditasinya udah unggul di atasnya A. Wow, keren banget ini. Iya, itu ada manajemen, Oke, ada manajemen. bahasa Inggris, pendidikan bahasa Inggris, dan juga pendidikan matematika. Wow, itu Iya. akreditasinya sudah unggul Sudah ya. unggul itu. Berarti ada 3 program studi. Yang pertama tadi manajemen, terus ada pendidikan bahasa Inggris, dan yang ketiga Matematika. pendidikan matematika ya. Itu Betul. akreditasinya sudah unggul Sudah ya. unggul. Wah, keren sekali ya. Kalau misalnya nih, mungkin pesan untuk orang-orang di luar sana yang mungkin masih ragu untuk lanjut program Pascasarjana apa? Pesan saya satu buat teman-teman semua yang mungkin masih ragu nih untuk memilih
saya harus kuliah, tapi saya masih bekerja nih ya, Mbak ya. Iya. Jadi otomatis menyita waktu ya. Tapi Iya. pesan saya jangan ragu untuk mencoba. Kita coba dulu untuk mendaftar menjadi mahasiswa UT Sorong. Di sini tempatnya untuk meraih impian yang belum selesai. Artinya masih ada mimpi-mimpi yang tertunda ya. Oke, jadi ada satu pepatah nih Mbak, Ya, buat teman-teman mahasiswa, boleh teman-teman calon mahasiswa baru. Boleh tuh. Pepatahnya, sekali mendayung, 2-3 pulau terlampaui. Wah, ya. iya bener. Jadi sambil bekerja, sambil kuliah di UT. Wah, keren Seperti banget ya. itu sih Mbak. Oke, siap. Terima kasih banyak Mbak Ira sudah sharing hari ini ya. Buat teman-teman yang lagi dengerin podcast ini, jangan lupa kuliah boleh online, tapi mimpi tetap harus on fire. Sampai jumpa di podcast Cerita UT Sorong berikutnya. Bye! Bye, terima kasih.